Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Microtranslation kelas B. Kami akan memaparkan hasil analisis terjemahan dari nominal group Text The Beauty of London. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Rika Setiawati. Yang kedua, saya sendiri, Salsabila Rizky Pratama. Yang ketiga, ada Salsabila Arum. Yang keempat, ada Vita Nafisa. Baik, kita langsung saja pada bagian analisis. Yang pertama akan disampaikan oleh Vita. Untuk yang pertama, teks bahasa sumber The Beauty of London. Teks bahasa sasarannya keindahan kota London. Kami menggunakan teknik penerjemahan established equivalent. Kemudian yang kedua, teks bahasa sumber so much beauty in London that will make you want to extend your visit longer than you initially intended. Teks bahasa sasaran, begitu banyak keindahan di kota London yang akan membuat Anda ingin memperpanjang kunjungan Anda lebih lama dari yang Anda inginkan. Kami menggunakan teknik penerjemahan established equivalent. Kemudian ada the capital city of England. Teks bahasa sasaran ibu kota dari Inggris. Kami menggunakan teknik penerjemahan established equivalent. Kemudian yang ketiga, one of the most sought after destination for tourists and travelers all over the world. Teks bahasa sasaran salah satu destinasi paling dicari oleh turis dan pelancong di seluruh dunia. Kami menggunakan teknik established equivalent. Kemudian yang keempat, teks bahasa sumber all throughout London, every street and every lane. Teks bahasa sasaran di seluruh London, setiap jalan dan setiap jalur. Kami menggunakan teknik penerjemahan established equivalent, calc and calc. Selanjutnya, it's years of tradition. Teks bahasa sasaran tradisi selama bertahun-tahun. Kami menggunakan teknik penerjemahan established equivalent. Kemudian yang kelima, so many lavish places on interest for people of all ages to visit in London. Teks bahasa sasaran, begitu banyak tempat mewah yang menarik untuk dikunjungi oleh orang segala usia di seluruh London. Kami menggunakan teknik penerjemahan established equivalent. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu some of the more popular and most visited places in London by tourists. Diterjemahkan menjadi beberapa dari tempat-tempat yang lebih terkenal dan paling sering dikunjungi di kota London oleh wisatawan dengan menggunakan teknik calcu dan amplifikasi. Kemudian selanjutnya Regent's Park, Royal Opera House, and Houses of Parliament diterjemahkan dalam bahasa sasaran menjadi Taman Regent, Gedung Opera Kerajaan, dan gedung-gedung parlemen dengan menggunakan teknik established equivalent, amplifikasi, dan pure borrowing. Selanjutnya adalah Regent's Park, diterjemahkan dalam bahasa sasaran menjadi Taman Regent dengan menggunakan teknik pure borrowing. Kemudian dalam teks bahasa sumber, one of the most popular parks in London, diterjemahkan dalam bahasa sasaran menjadi salah satu dari taman-taman yang paling populer di kota London dengan menggunakan teknik calcu dan amplification atau amplifikasi. Kemudian recreation area diterjemahkan menjadi sebuah kawasan rekreasi dengan menggunakan teknik established equivalent. Kemudian an artificial lake diterjemahkan menjadi sebuah kawasan rekreasi menggunakan teknik established equivalent. Kemudian an artificial lake diterjemahkan menjadi sebuah danau buatan menggunakan established equivalent. Kemudian dalam teks bahasa sumber cricket ground, tennis court, and children's playground diterjemahkan menjadi lapangan-lapangan kasti, lapangan-lapangan tenis, dan taman-taman bermain anak-anak dengan menggunakan teknik adaptasi, established equivalent, dan amplification. Kemudian dalam teks bahasa sumber The London Zoo diterjemahkan menjadi
kebun binatang di kota London dengan menggunakan teknik established, equivalent, dan amplification. Kemudian ada the north side of the park, diterjemahkan dalam bahasa sasaran menjadi sisi utara taman dengan menggunakan established, equivalent. Dan yang terakhir, many different animals and all of their beauty, diterjemahkan menjadi banyak perbedaan binatang-binatang dan dengan semua keunikannya menggunakan calque dan amplification. Selanjutnya akan diterjemahkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu early morning yang diterjemahkan menjadi pagi buta menggunakan teknik established equivalence. Selanjutnya, the best time to visit this park diterjemahkan menjadi waktu terbaik untuk mengunjungi taman ini, diterjemahkan menggunakan teknik established equivalence. Lalu, the late evening diterjemahkan menjadi saat senja, menggunakan teknik established equivalence dan amplification. Lalu, the middle of the day diterjemahkan tengah hari, menggunakan teknik established equivalence. Lalu, Royal Opera House. Royal Opera diterjemahkan menjadi Royal Opera House, sebuah gedung pertunjukan dan pusat seni yang terletak di Egyptian. Lalu, the best theater to visit for all those who love drama and stage, dikunjungi bagi semua orang yang menyukai drama dan pertunjukan panggung, menggunakan teknik established equivalence. Lalu selanjutnya, place, terjemahan menjadi bunga, menggunakan teknik established equivalence. Theater ini menggunakan teknik established equivalence, and Royal Opera where you can enjoy some of the world's best plays and famous characters portrayed by some prominent actors. Diterjemahkan menjadi Royal Ballet dan Royal Opera, di mana kamu akan menikmati beberapa drama terbaik dunia dan karakter terkenal yang diperankan oleh beberapa aktor terkemuka. Diterjemahkan menggunakan teknik pure borrowing dan established equivalence. Lalu selanjutnya, House of Parliament, diterjemahkan gedung parlemen, menggunakan teknik established equivalence. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, selanjutnya teks bahasa sumber A Cultural Heritage in London diterjemahkan menjadi sebuah warisan budaya di London dengan teknik established equivalence. The Palace of Westminster diterjemahkan menjadi Istana Westminster menggunakan teknik established equivalence dan pure borrowing. Locals and foreigners diterjemahkan menjadi penduduk setempat dan orang asing menggunakan teknik established equivalence. The headquarters of both the chambers of the Parliament diterjemahkan menjadi pusat dari kedua kantor parlemen Inggris menggunakan teknik established equivalence dan amplification. The North Bank River Thames in the city of Westminster diterjemahkan menjadi sepanjang tepi utara Sungai Thames di kota Westminster, menggunakan teknik established equivalence, pure borrowing, dan amplification. Selanjutnya, a terrible fire in 1834 that partially destroyed the building, but the Westminster Hall constructed in 1097. Diterjemahkan menjadi sebuah kebakaran dahsyat terjadi pada tahun 1834 yang menghancurkan sebagian bangunan tersebut, tetapi Westminster Hall yang dibangun pada tahun 1097
menggunakan teknik established equivalence, peer borrowing, dan amplification. Selanjutnya, the fire diterjemahkan menjadi dari lahapan api menggunakan teknik established equivalence dan amplification. The exact place where William Wallace, Guy Fawkes, and King Charles I stood for a trial diterjemahkan menjadi tempat persis di mana William Wallace, Guy Fawkes, dan Raja Charles pertama diadili menggunakan teknik established equivalence, peer borrowing, dan amplification. The 19 menggunakan teknik established equivalence, diterjemahkan menjadi keadaannya yang sekarang menggunakan teknik established equivalence dan amplification. The Gothic architecture, all of its interiors, diterjemahkan menjadi arsitektur gotik yang menjadi keseluruhan interior menggunakan teknik the royal family menggunakan teknik established equivalence. Selanjutnya, a fire in 1529 diterjemahkan menjadi sebuah kebakaran yang terjadi pada tahun 1529 menggunakan teknik established equivalence dan amplification. Dan yang terakhir, its official status of a royal palace akan menjadi status resminya sebagai istana kerajaan menggunakan teknik established equivalence. Baik, sekian hasil presentasi dari grup 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.